Para peneliti Amerika Serikat menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Hingga kini, cerita tentang benua yang hilang, Atlantis, masih diselimuti kabut misteri. Sebagian orang menganggap Atlantis cuma dongeng belaka. Meski tak kurang 5.000 buku soal Atlantis telah ditulis oleh para pakar. Bagi para arkeolog atau oceanographer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua. Banyak ilmuwan menyebut benua Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Sebagian arkeolog Amerika Serikat bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun yang lalu, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Para peneliti Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia, kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Umar Anggarajeni. Kata Umar, dalam 2 dekade terakhir memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal-usul manusia. Salah satu temuan penting ini adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di lautan Cina Selatan yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, kata Umar, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Bangsa Austronesia diyakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi. Seperti bayangan tentang apa bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Kini, rumpun Austronesia menepati separuh muka bumi. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Hari Truman Simanjuntak, mengakui memang ada pendapat dari sebagian pakar yang menyatakan bahwa benua Atlantis terletak di Indonesia. Namun hal itu masih debatable. Yang jelas, terang Harry, memang benar ada sebuah daratan besar yang dulu kala bernama Sundaland. Luas daratan itu kira-kira 2 kali negara India. Benar, daratan itu hilang dan kini tinggal Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, terang Harry. Menurut dia sah-sah saja para ilmuwan mengatakan bahwa wilayah yang tenggelam itu adalah benua Atlantis yang hilang. Meski itu masih menjadi perdebatan. Dominasi Austronesia menurut Umar Anggarajeni, Austronesia sebagai rumpun bahasa merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah kemanusiaan. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar Barat hingga Pulau Paskah di timur. Bahasa tersebut kini dituturkan lebih dari 300 juta orang. Pertanyaannya, dari mana asal-usul mereka? Mengapa sebarannya begitu luas dan cepat, yakni dalam 3.500 sampai 5.000 tahun yang lalu? Bagaimana cara adaptasinya sehingga memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi? Tutur Umar. Salah satu teori menurut Harry Truman mengatakan penutur bahasa Austronesia berasal dari Sundaland yang tenggelam di akhir zaman es. Populasi yang sudah maju, Proto-Austronesia, menyebar hingga ke Asia daratan hingga ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Tapi ini masih diperdebatkan. Namun, pakar hidrologi Dani Iriwanto
memperkirakan benua Atlantis terdapat di Pulau Jawa, tepatnya pada kemiringan 1 derajat turun dari Pulau Kalimantan. Denny menceritakan hal itu sesuai dengan buku Plato yang berjudul Timaeus and Chrysias. Plato menceritakan tentang daratan Atlantis adalah daratan rata dan halus serta turun menuju laut, ujar Denny. Plato menyebutkan Atlantis merupakan daratan yang dikelilingi oleh pegunungan yang indah, yang besar dan kecil. Dalam hal itu, Denny mengatakan pegunungan itu adalah pegunungan Mullerschwaner dan Merantus. Atlantis menghadap ke selatan dan terlindung di sebelah utara serta berbentuk persegi dan lonjong. Panjangnya sekitar 555 km dan lebarnya 370 km. Tanahnya subur, rakyatnya makmur, banyak sungai, kaya, dan banyak padang rumput, ujarnya. Denny menambahkan saluran-saluran yang diceritakan oleh Plato merupakan sungai-sungai yang berasal dari pegunungan Mullerschwaner dan Merantus. Pada saat itu, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih bersatu. Sungai itu masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, jelas dia. Dia menerangkan Atlantis merupakan pulau yang terletak di atas Pulau Bawean, yang kemudian tenggelam oleh gempa dan tsunami. Plato menyebut Atlantis terletak dalam sebuah selat yang mempunyai pelabuhan. Itu berada di Laut Jawa. Pulau Bawean adalah model Atlantis yang memiliki lingkungan, formasi geologi, dan kegiatan tektonik yang sama. Pulau Bawean terletak pada busuk Bawean, terbentuk di masa Paleogen dan Neogen melalui proses tektonik yang disebabkan oleh patahan ekstensional di Lautan Jawa dan Kalimantan. Pulau Bawean terdiri dari 85% batuan beku. Batuan berwarna putih atau asam, hitam atau basah, dan merah atau oksida besi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan Plato. Kota di Pulau Atlantis seperti 2 cincin api, yang di tengah-tengahnya adalah kerajaan. Meskipun demikian, Denny belum bisa menunjukkan bukti otentik keberadaan pulau itu. Menurutnya, pulau tersebut telah tertutup terumbu karang setinggi 60 meter. Perlu ada eksplorasi mendalam untuk mengetahui keberadaan Atlantis, ujar Denny. Atlantis merupakan pulau yang pertama kali disebut filosof Yunani Plato dalam bukunya. Namun, hingga sekarang keberadaan Atlantis masih dipertanyakan. Sebelumnya, peneliti asal Brasil, Profesor Arcio Santos, yang menyebutkan Atlantis ada di Indonesia. Kemudian Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East yang menyebutkan Atlantis berada di Asia Tenggara.